Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen serta rekan-rekan semuanya. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Perkenalkan, saya Ati Nurhayati dari kelas PKN 2021A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai aktivitas reflektif dan otentik pada saat pembelajaran daring. Baik, saya mengambil referensi dari buku Rita Marie Conrad dan Anna Donaldson dengan judul buku Engaging the Online Learner, yang mana di dalamnya ini terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan seorang guru supaya pembelajaran daring lebih menarik dan bermakna. Di slide selanjutnya yaitu berikut ada 6 poin penting dalam buku yang sudah saya ringkas, di antaranya yaitu kegiatan reflektif, tujuan kegiatan reflektif dan implementasinya, serta aktivitas otentik, karakteristik, dan implementasi aktivitas otentik. Nah, sebelum saya melanjutkan materi, pada masa pandemi ini banyak tenaga pendidik yang melakukan kegiatan pembelajaran online, baik menggunakan Zoom Meeting maupun aplikasi lainnya. Nah, dengan pembelajaran online ini mengakibatkan banyak siswa yang merasa bosan, dan akhirnya kegiatan pembelajaran ini menjadi pasif. Hal ini diakibatkan oleh siswa yang merasa lelah atau jenuh karena diharuskan menatap layar monitor dalam waktu yang cukup lama. Lantas, bagaimana nih caranya agar pembelajaran online ini tetap kondusif dan lebih menyenangkan? Nah, yang pertama yaitu dengan aktivitas reflektif. Apa sih aktivitas reflektif itu? Menurut Morrow, aktivitas reflektif merupakan model pembelajaran dengan mengutamakan proses berpikir sebagai dasar merefleksikan diri, pengalaman masa lalu, dan harapan di masa depan. Lantas, metode pembelajaran reflektif ini merupakan bentuk pembelajaran yang mengajak seseorang untuk merefleksikan dirinya atas pengalaman yang dimiliki atas tindakan yang dilakukan. Sehingga kegiatan reflektif ini membantu siswa untuk memperoleh wawasan tentang hasil aktivitas individu mereka dan menerapkan pengetahuan pengalaman belajar. Maka metode reflektif ini dapat menjadi alternatif atau metode pendamping yang efektif selama proses pembelajaran. Reflektif ini juga dapat memberikan wawasan bagi pengajar tentang penyampaian pembelajaran pada siswa. Selanjutnya yaitu tujuan dari kegiatan reflektif, yaitu untuk memberikan refleksi pada sisi mana dari proses pembelajaran yang telah berlangsung perlu diperbaiki. Nah, sehingga guru dapat mengetahui apa yang boleh dirasakan termasuk kesulitan dalam proses pembelajaran. Bahkan, guru bisa mengukur sejauh mana mereka memahami pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas. Selanjutnya itu implementasi kegiatan reflektif. Nah, dalam proses pembelajaran di kelas, biasanya para murid selalu diminta untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dijalani. Biasanya ini dapat berupa kritik, masukan atau saran, serta perbaikan maupun koreksi. Adapun dalam kondisi daring, bagaimana nih implementasinya? Nah, strategi penerapan kegiatan reflektif yang dapat dilakukan yaitu dengan pembelajaran daring berbasis proyek. Atau topik yang misalnya topik yang diambilnya itu melalui kegiatan teks prosedur dalam pembuatan disinfektan. Strategi reflektif ini memiliki tujuan supaya pembelajaran dari berbasis proyek ini mereka dapat lebih menikmati pembelajaran mereka lebih kreatif, mampu kooperatif dengan tim sekelompoknya, dan juga dapat menghemat penggunaan internet. Sehingga apabila kegiatan reflektif ini setelah selesai, guru akan memiliki evaluasi atau catatan mengenai pembelajaran, metodologi penyampaian materi, ataupun cara para guru berinteraksi selama proses pembelajaran online berjalan. Ini lebih menekankan pada produknya. Nah, cara yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu dengan aktivitas otentik. Lantas, apa sih pengertian otentik tersendiri? Nah, pembelajaran otentik ini merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk menggali, mendiskusikan, dan membangun konsep-konsep maupun hubungan yang melibatkan masalah nyata dan proyek yang relevan dengan siswa. Ini menurut ahli, yaitu Donovan, Bansford, dan Pellegrino pada tahun 1999. Perlu diketahui bahwasannya banyaknya permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan saat pembelajaran daring menuntut adanya penyempurnaan kurikulum. Yang mana kurikulum ini dianggap belum mampu efektif dalam memberikan pendidikan yang komprehensif, sehingga menekankan pada aspek pengetahuan saja, sedangkan aspek sikap kurang diperhatikan. Nah, aktivitas otentik atau penilaian otentik ini hadir sebagai bentuk implementasi dari penilaian kurikulum 2017, yang mana ini dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran online dengan bentuk penilaian yang di dalamnya itu mencakup penilaian sikap, pengetahuan, maupun keterampilan yang dimiliki peserta didik,
Sehingga penilaian otentik ini dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran online dengan bentuk penilaian yang di dalamnya mencakup penilaian sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Karena aktivitas otentik ini merupakan aktivitas yang mengacu pada pengalaman sebelumnya dari peserta didik dengan menggunakan bahasa sehari-hari dan situasi sehari-hari, yang mana penilaian ini menekankan pada persiapan proses, hasil, dan apa yang dinilai dari peserta didik. Selanjutnya yaitu karakteristik aktivitas otentik yang efektif. Nah, karakteristik ini yaitu seseorang menstimulasikan situasi yang sebenarnya, yang mana mengacu pada pengalaman sebelumnya dari peserta didik supaya aktivitas otentik ini berjalan efektif, sehingga kegiatan tersebut harus memiliki nilai di luar setting pembelajaran dan harus membangun keterampilan yang dapat digunakan di dalam kehidupan. Nah, tujuannya itu untuk membangun pembelajar seumur hidup yang dapat memanfaatkan peluang untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam kehidupan mereka. Kemudian ketika peserta didik melakukan tugas dalam penilaian otentik ini, mereka dapat menghadapi tantangan-tantangan yang menyertai setiap usaha untuk mencapai hasil yang berarti dalam konteks kerjaan ataupun masyarakat. Yang terakhir yaitu implementasi kegiatan otentik. Implementasi atau pelaksanaan aktivitas otentik ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar pendidikan, yaitu penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, adapun dalam kondisi online, pembelajaran otentik ini dapat dilakukan dengan penerapan asesmen informal berbasis observasi yang lebih kasual. Nah, biasanya asesmen ini dapat diterapkan guru dalam pembelajaran daring, meliputi observasi, presensi lisan, jurnal, demonstrasi, menggambar, crossword puzzle, narasi bermain peran, dan evaluasi diri. Baik, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.